Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Semoga kalian sekeluarga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi ini kita akan belajar tematik kelas 5. Di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, dan masih di pembelajaran 4-6. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan membaca teks cara melestarikan budaya, siswa dapat melanjutkan kalimat tentang manfaat budaya lokal. Kemudian, yang kedua, dengan mempelajari cara menyikapi keragaman di sekolah, siswa bisa menerapkan sikap dalam keberagaman. Nomor 3, dengan membaca teks karya seni lukis, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Yang keempat, dengan membaca teks menghargai jasa para pahlawan, siswa dapat meneladani sikap kepahlawanan para tokoh pejuang. Cara melestarikan budaya negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Tiap suku bangsa mempunyai budaya lokal masing-masing. Budaya lokal mengandung nilai-nilai yang sudah lama tertanam pada masyarakat. Apa manfaat adanya budaya lokal? Yang pertama, pelestarian budaya lokal akan menjaga nilai-nilai dalam budaya sehingga tidak hilang dalam perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, pelestarian budaya lokal dapat bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional, sehingga keanekaragaman budaya kita semakin unik dan kian berwarna. Yang ketiga, pelestarian budaya lokal, setiap daerah akan menarik lebih banyak lagi wisatawan mancanegara. Kemudian yang keempat, pelestarian budaya dapat mengembangkan seni dan budaya baru yang lebih unik dan kreatif. Yang kelima, kebudayaan lokal Indonesia perlu dijaga agar tidak punah atau dimiliki oleh negara lain. Kita sebagai generasi muda harus menjaga agar budaya asli tetap ada sehingga tidak punah. Bagaimana cara menjaga budaya lokal agar tidak punah? Salah satu cara untuk melestarikan budaya adalah dengan mengalami langsung di lokasi budaya tersebut berasal. Tujuannya agar kita bisa memahami karakter atau ciri khas budaya yang bersangkutan dengan daerahnya. Selain itu, kita dapat memperkenalkan sekaligus mempertontonkan budaya tersebut kepada orang banyak, bahkan pada dunia. Cara melestarikan budaya dapat dilakukan dengan membuat pusat informasi kebudayaan. Dengan adanya informasi kebudayaan, setiap orang sudah menemukan informasi tentang kebudayaan suatu daerah. Pada era teknologi modern sekarang ini, informasi budaya juga mudah diperoleh melalui media massa atau internet. Menggunakan produk lokal dan mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal juga merupakan cara untuk menjaga budaya Indonesia supaya tidak diakui oleh bangsa lain. Jika tidak dari sekarang dan bukan generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia?
Mari kita menanamkan kecintaan terhadap budaya Indonesia juga lebih indah daripada budaya asing lainnya. Catatan pertama, pelestarian budaya lokal dapat memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua, pelestarian budaya lokal dapat menarik minat wisatawan mancanegara. Kemudian yang ketiga, pelestarian budaya lokal dapat mengembangkan seni budaya baru yang lebih unik dan kreatif. Yang keempat, kebudayaan lokal mengandung nilai-nilai yang tertanam dalam nilai luhur, aturan adat istiadat, serta hukum adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Yang kelima, kebudayaan lokal perlu dijaga agar tidak punah atau dimiliki negara lain. Menyikapi keragaman di sekolah. Perbedaan merupakan hal umum dalam masyarakat Indonesia. Indonesia terkenal dengan aneka keragaman suku dan agama. Masing-masing suku dan agama memiliki perbedaan masing-masing. Keragaman tersebut pasti juga kamu temui di antara teman-teman sekelasmu. Agar kamu dan teman-teman dapat belajar dengan baik dalam keragaman, maka kamu harus menerapkan beberapa sikap berikut. Sikap yang harus diterapkan dalam keberagaman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, toleransi. Toleransi merupakan sikap untuk menahan diri dan juga bersabar, serta membiarkan pendapat orang lain dan menerima apa yang baik dan tidak baik. Toleransi didasarkan dari sikap yang saling menghormati terhadap martabat manusia, keyakinan hati nurani, dan juga keikhlasan sesama makhluk beragama. Contoh toleransi seperti menghargai teman yang sedang menjalankan puasa dengan tidak makan di depannya. Yang kedua, tidak menghina. Sikap ini sangat patut untuk dilakukan karena meskipun berbeda agama, budaya, dan juga warna kulit, anak tersebut adalah temanmu, juga yang belajar bersama-sama denganmu di kelas. Hendaknya sesama teman harus saling menghormati. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan juga ratusan suku bangsa yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki kebudayaan sendiri seperti bahasa, warna kulit, adat, kepercayaan, tradisi, dan lainnya. Dengan mempelajari budaya lain, maka kita akan mengerti aneka ragam budaya Indonesia, sehingga memaklumi perbedaan yang ada di antara teman. Kemudian yang keempat, saling menjaga kerukunan adalah suatu bentuk dalam menghargai keberagaman. Tidak membuat onar, tidak menghina, dan juga tidak saling merendahkan satu sama lain. Akan mengeratkan tali persaudaraan di antara suku dan agama yang berbeda, sehingga kerukunan akan terjaga. Karya seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa. Kita bisa melukis di kertas, papan, ataupun kanvas. Alat lukis yang digunakan pun bisa bermacam-macam. Contohnya, pensil, cat cair, cat poster, kuas, pensil warna, pastel, dan krayon. Jenis lukisan bermacam-macam. Ada lukisan bertema alam, binatang, atau bangunan.
Kita bisa letakkan lukisan di ruang tamu atau ruang keluarga agar lebih indah. Tahukah kamu, seni lukis termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Artinya, karya seni yang berbentuk bidang datar dan memiliki ukuran panjang dan lebar. Dan termasuk karya seni rupa 2 dimensi lainnya adalah kain batik dan gambar dalam foto. Indonesia memiliki banyak pelukis terkenal, salah satunya Affandi. Affandi dikenal sebagai pelukis yang kreatif dan unik. Ia disebut maestro seni lukis Indonesia. Kini karya-karya Affandi disimpan di Museum Affandi, Yogyakarta. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa alat yang digunakan untuk melukis? Jawabannya adalah pensil, cat cair, cat poster, kuas, pensil warna, pastel, dan krayon. Kemudian yang kedua, apa arti karya seni 2 dimensi? Jawabannya adalah karya seni yang berbentuk bidang datar dan memiliki ukuran panjang dan lebar. Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh karya seni 2 dimensi. Jawabnya, kain batik dan gambar dalam foto. Yang keempat, di manakah letak Museum Affandi? Jawabnya adalah di Yogyakarta. Nomor 5. Selain Affandi, siapakah nama pelukis terkenal Indonesia lainnya? Jawabnya adalah Raden Saleh, Basuki Abdullah, dan lain-lain. Menghargai jasa para pahlawan. Tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia telah berjuang dalam melawan penjajahan dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan baik dengan perlawanan bersenjata maupun perundingan damai. Perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Perjuangan harus kita lanjutkan dengan membangun bangsa dan negara sesuai bidang masing-masing. Menghormati dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara paling mudah yang dapat kamu lakukan yaitu dengan belajar menuntut ilmu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Belajar menuntut ilmu merupakan kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Kamu juga harus membentuk kepribadian sikap, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Dengan berbekal ilmu dan akhlak yang baik, kamu harus melanjutkan perjuangan para pendahulu bangsa dengan membangun negara. Kamu dapat meneladani sikap kepahlawanan para tokoh perjuangan yang pantang menyerah dalam memperjuangkan hak ulet serta mempunyai daya juang yang tinggi. Sikap-sikap tersebut dapat kamu terapkan dalam usahamu ketika belajar dan mewujudkan cita-citamu. Kamu dapat meneladani sikap kepahlawanan seperti gigih, berani membela yang benar, dan bersikap adil ketika melihat ada ketidakadilan dalam kehidupanmu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.